Sebelum aku dapat beasiswa dari Bank Indonesia, aku itu udah nyoba puluhan kali beasiswa dan aku ditolak. Tapi kalau misalkan aku menyerah, aku nggak bakal dapat beasiswa Bank Indonesia ini. Konsisten is the key. Tanpa konsisten, kayaknya aku bukan apa-apa. Oke, selamat datang di konten Daily Speed di channel YouTube Irfan Zaidan. Di video kali ini aku pengen ngomongin soal konsistensi. Nah, kenapa sih kok alasan aku ngomongin tentang konsistensi? Karena berkaitan dengan salah satu unggahan di Instastory aku kemarin. Kalau misalkan kalian lihat, dan sebenarnya awalnya itu bermula dari salah satu komen temenku yang bilang tentang bahwasanya konten Daily Speech ini itu hanya sebagai selingan, bukan sebagai sebuah produk. Memang belum sampai dapetin yang namanya IP, dan masih hanya sebuah video yang memang karena aku bikinnya karena suka. Namun aku berusaha untuk tetap konsisten untuk upload video Daily Speech ini itu setiap seminggu sekali. Dan oh iya, sebelumnya aku hari ini lagi di suasana baru juga, dan kebetulan lagi di Starbucks Grand City. Tujuannya karena memang akan melakukan panggilan interview, memenuhi walk-in interview. Alhamdulillahnya setelah perjuangan 4 kali mendaftar, dan baru yang keempat ini dipanggil untuk interview. Nah, aku mulai lagi kembali ke topik awal, yaitu tentang konsisten. Aku membuat konten Daily Speech ini tuh berusaha untuk konsisten seminggu sekali, dan nggak gampang sebenarnya. Bahkan banyak banget godaan-godaannya, dan halangan-halangannya pun cukup sulit dan cukup susah untuk dilalui. Kalau misalkan kalian ngehitung, konten Daily Speech-ku itu sudah ada kurang lebih 16 video. Plus ini berarti 17 video. Berarti kalau misalkan sebulan itu 4 video, berarti kurang lebih aku udah 4 bulanan bikin konten Daily Speech ini. Selama 4 bulan untuk berhasil stay upload seminggu sekali itu nggak gampang. Dan yang bikin susah kadang adalah tentang topiknya. Banyak topik-topik yang sebenarnya pengen aku omongin, cuman ada beberapa topik yang lebih baik diungkapkan di tempat itu. Karena aku ada beberapa topik tentang kampusku sendiri, dan kalau misalkan ngomongnya itu di luar kampus, itu kayaknya kurang asik. Jadi lebih baik aku syutingnya itu pas saat aku ada aktivitas di kampus. Nah, berusaha untuk upload selama kurang lebih 4 bulan ke belakang ini, dan seminggu sekali upload, itu selain topiknya yang susah, godaan-godaan malasnya itu juga banyak. Dan susah loh untuk ngatasin rasa malas itu. Susah banget untuk menghadapi dan melawan rasa malas untuk membuat video. Bisa dibilang video ini tuh meskipun aku uploadnya konsisten, bisa dibilang video ini itu nggak cukup nge-attract banyak penonton. Karena aku sempat belajar bahwasanya konten tentang self development atau konten-konten tentang pengetahuan itu memang jarang yang lihat, dan gak banyak orang-orang yang suka tentang membuat konten, melihat konten video tentang pengembangan diri. Namun itu bukan jadi hal yang membuat aku menyerah, dan jadi hal yang nyetop aku untuk bikin konten Daily Speed lagi dan lagi. Bahkan aku tetap ingin konsisten untuk membuat video ini itu seminggu sekali, dan targetku ya kurang lebih sampai dengan bulan Juli. Aku punya target, aku pengen konsisten sampai dengan bulan Juli, sampai dengan insya Allah pas aku wisuda, aku pengen konsisten sampai dengan bulan itu. Kalau misalkan aku merasa nyaman untuk melakukan konten ini, membuat konten Daily Speech lagi untuk kedepannya, ya bakal aku buat. Namun kayaknya belum tahu, entah seminggu sekali atau nantinya 2 minggu sekali.
tapi tetap aku masih kepingin untuk meneruskan konten daily speech ini. Dan jangan dikira konten daily speech ini itu menghasilkan uang, sama sekali enggak. Bahkan aku masih belum memenuhi yang namanya watch time dari YouTube itu sendiri kan. YouTube kan punya 4.000 jam tayang ketika akun YouTube kita itu ingin di monetize, dan minimal kalau nggak salah ya itu 10.000 subscriber supaya bisa di monetize. Dan ya aku belum sampai dalam hal tersebut. Aku masih kurang lebih berapa ratus jam tayang ya, aku lupa. Namun kalau nggak salah insight yang terakhir aku lihat itu kurang lebih masih 102 jam tayang YouTubeku ini tuh. Masih jauh dari 4.000. Bayangin, untuk ngejar 4.000 itu kan butuh video-video YouTube yang lebih banyak lagi toh, dan butuh video-video YouTube yang narik para pelihat, narik para orang untuk datang ke channel YouTube aku dan ngelihat video ini. Memang satu sisi bisa dibilang susah dan godaan malasnya karena nggak ada duitnya. Dan aku bikin video ini ya memang karena aku suka, tapi aku berusaha untuk menjaga antusiasme aku agar tetap pada level yang sama, syukur-syukur bisa naik. Bahkan aku nggak mau kalau misalkan teman-teman tahu bahwasanya aku sempat bikin konten discussion sebelumnya yang akhirnya mandek, itu kan karena nggak konsisten, dan salah satu dari kami itu merasa bahwasanya kurang layak untuk diteruskan. Namun aku percaya bahwasanya yang namanya konsisten itu akan membuahkan hasil. Dan gimana ya, aku bukan orang siapa-siapa dan aku belum punya attraction atau punya awareness yang cukup tinggi. Bahkan akun Instagramku followersnya ya kurang lebih 1.000, dan kayaknya itu nggak bisa narik banyak orang untuk datang ke channel YouTube aku, berbeda dengan orang-orang yang sudah terkenal, yang akunnya udah centang biru, yang sekali ketika bikin video YouTube kemudian banyak yang kepo dan banyak yang lihat. Namun aku nggak mau melihat dari sisi itu, aku pengen melihat dari sisi konsistensi aku. Sebenarnya bikin video ini itu selain konsistensi, aku menganggap belajar untuk konsisten itu juga belajar untuk diri aku sendiri. Hal tersebut itu membawa sisi positif kepada aku sendiri. Di satu sisi, dengan aku konsisten melawan rasa malas, aku konsisten untuk bikin video lagi dan menghadapi rasa, bisa dibilang ketidakinginan aku bikin video. Ya males sih, itu kan bisa teratasi pelan-pelan dengan aku membuat video ini. Dan dengan konsistensi membuat video ini tuh, aku ngerasa ada dampaknya untuk kegiatanku yang lain. Aku merasa aku mendapatkan dampak positif di kegiatanku yang lain. Dengan konsistensi ini tuh aku juga terapin konsisten untuk ngerjain tugas akhirku. Aku, kalau misalkan kalian sebenarnya banyak temanku ya yang bilang, kamu lu banter banget, kamu lu cepet banget, udah bab 5 udah selesai, udah sampai kesimpulan. Sebenarnya bukan karena cepet ya, tapi karena memang aku konsisten untuk setiap hari itu ngerjain. Nggak muluk-muluk kok aku ngerjain. Aku kadang buka laptop itu cuman dapat satu kalimat, terus kemudian udah. Bahkan buka laptop tapi aku nggak ngerjain, nggak nambah satu kalimat atau bahkan satu paragraf, tapi aku cuma nge-review lagi, aku cuma baca ulang lagi tugas akhirku. Secara nggak langsung dari situ aku paham toh, dan aku tahu bahwasanya masih ini perlu kurang, dan aku perlu menambahkan lagi beberapa hal ini yang dimasukin ke tugas akhir supaya mendukung tugas akhir itu. Secara nggak langsung itu akan membuat, itu kan konsisten toh secara nggak langsung, dan aku berusaha untuk sedikit-sedikit aja. Dan kalau misalkan kalian sempat lihat videoku sebelumnya, videoku di awal-awal, aku pernah bilang, jalan aja dulu. Ketika kalian udah sampai dari jauh, kalian akan melihat teman kalian lari. Apapun lah hal itu, jalan dulu. Berusaha untuk konsisten. Sedikit-sedikit aja, nggak perlu langsung banyak-banyak. Bahkan ada
salah satu video YouTube dari Raditya Dika, dia pernah bilang dia itu sering nulis dimanapun dan kapanpun, dan dia nggak peduli dia dapat berapa paragraf atau berapa kalimat, yang penting dia nulis. Atau banyak 1 halaman, 2 halaman, itu nggak peduli, dia nggak peduli akan hal tersebut, yang penting nulis dulu aja. Kalau dia sempat bilang, kalau misalkan kamu nggak bisa untuk nulis 1 halaman, ya udah nulis dulu 1 paragraf. Kalau nggak bisa nulis 1 paragraf, ya udah nulis dulu 1 kalimat. Dan begitu terus, asalkan kamu konsisten untuk terus mencoba. Nah, ini yang aku pengen sampaikan ke teman-teman semua, bahwasanya ada satu ungkapan, dan aku setuju akan hal tersebut, bahwasanya konsisten itu juga akan membuat kita lebih baik ke depannya. Ada satu video yang kemarin aku repost di Instastoryku, video dari Denzel Washington, bahwasanya satu hal yang membuat kalian sampai di garis finish itu adalah konsisten. Kalau tanpa konsisten kalian nggak dapat apa-apa. Nah, ini loh yang aku nggak pengen ke kalian semua untuk menyerah. Bahkan kalau misalkan ada 1 huruf lagi alfabet, aku akan menyiapkan rencana sampai 27 alfabet kalau ada. Aku pengen untuk terus konsisten untuk menggapai apa yang aku inginkan. Ada 1 kalimat, I don't have a dreams, I have a goals. Dan untuk mencapai goals atau tujuan itu kan perlu yang namanya sebuah konsistensi toh. Coba lagi, kalau misalkan gagal, coba lagi. Gagal 7 kali, coba lagi 8 kali. Terus sampai dengan kalian mendapatkan. Bahkan yang sering kali kena ke aku sendiri adalah ketika aku menginginkan sesuatu ya, aku itu cenderung gak akan menyerah. Hal tersebut itu sama kayak pada saat aku turnamen basket. Aku pengen menang terhadap 1 tim ini, dan gimana pun caranya, apapun caranya, aku bakal ngelakuin habis-habisan supaya timku menang ngelawan tim ini. Dan ini aku ingin terapkan ke kehidupanku juga. Apapun yang aku inginkan dan apapun yang pengen aku gapai, aku berusaha untuk konsisten meraih hal tersebut. Karena tanpa konsisten kayaknya aku bukan apa-apa. Dan ada satu cerita menarik sih sebelum menutup video ini. Aku itu udah kurang lebih ya daftar. Sekarang kan kebetulan aku dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Sebelum aku dapat beasiswa dari Bank Indonesia, aku itu udah nyoba puluhan kali beasiswa dan aku ditolak. Tapi kalau misalkan aku menyerah, aku nggak bakal dapat beasiswa Bank Indonesia ini. Tapi aku terus untuk berusaha nyoba lagi dan lagi. Sampai pada akhirnya satu titik aku dapat sebuah beasiswa yang aku nantikan dari sejak aku SMA, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Itu sih. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan ingin menggapai sesuatu, coba untuk terus konsisten. Dan ya, misalkan gagal, coba lagi. Kalau misalkan kalian nyerah, berarti itu bukanlah sebuah keinginan kalian. Kalau misalkan itu jadi keinginan kalian, kalian akan regardless lah, kalian bakal nyoba lagi dan lagi sampai dengan kalian dapat apa yang ingin kalian tuju. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada saran dan masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.